Oke, baik ya. Kita berjumpa lagi di serial video tutorial part yang kedua ini. Masih tentang topik collision detection. Kali ini kita akan mencoba mengimplementasikan konsep collision detection, baik kita menggunakan on collision ataupun menggunakan on trigger. Dan bagi teman-teman yang belum sempat menonton atau menyaksikan video tutorial sebelumnya, saya sarankan teman-teman menyaksikan video tutorial sebelumnya terlebih dahulu tentang segala sesuatu yang melandasi atau teori yang melandasi tentang collision detection ini. Karena pada sesi ini kita akan khusus uh, mempelajari bagaimana cara mengimplementasikannya dalam sesi praktikum ya. Dan jika teman-teman membutuhkan hal-hal yang bersifat teori, teman-teman bisa menyaksikan terlebih dahulu video part sebelumnya. Ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan mencoba mengimplementasikan hal yang pertama dulu, teman-teman, yaitu on collision ya. Ini akan kita praktikkan terlebih dahulu on collision. Seperti yang sudah didemokan pada serial video tutorial sebelumnya, bahwa kita akan mempraktekkan bagaimana membuat pendeteksian collision ya dalam sebuah contoh sederhana, yaitu peluru yang kita lontarkan ke tembok dan nanti kita bisa mendeteksi apakah peluru tersebut berhasil apakah peluru tersebut bersinggungan dengan tembok atau enggak gitu ya. Kita bisa melihat eh, hasilnya gitu ya. Bisa mengetahui apakah terjadi collision antara peluru dan tembok atau tidak gitu ya. Oke, nah kita akan membuat sebuah floor terlebih dahulu. Floor itu biasa kita gunakan untuk sebagai platform ya agar game kita menjadi lebih realistis. Ya. Ada tempat atau area di mana kita bisa berjalan di atasnya gitu ya. Jadi nggak layang-layang gitu ya. Oke, langsung saja kita tambahkan sebuah floor 3D cube. Kita beri nama di sini floor ya. Atau lantai ya, floor atau lantai. Oke teman-teman, nah floor ini atau lantai ini akan saya em, apa ya, saya kembalikan ke posisi 00 gitu ya. Sebenarnya bisa di reset sih. Ini kita reset floor ini, lalu kita atur ukurannya ya, agar dia menyerupai floor ya. Kita atur ukurannya, kita perpanjang di sumbu X jadi 100 dan juga kita perpanjang di sumbu Z juga menjadi 100. Sehingga kita bisa melihat bahwa floor kita sekarang lebih besar dan tampak pipih ya, seperti lantai. 100 pada sumbu X dan 100 pada sumbu Z. Y-nya kita biarkan satu. Satu saja Y-nya ya. Dan berikutnya teman-teman, saya ingin menambahkan sebuah pewarnaan ya di sini material agar floor kita warnanya tidak terlalu pucat seperti itu ya. Kita beri nama apa di sini? Kita beri warna coklat mungkin, coklat gitu ya. Kalau kita pilih warna coklat yang kita inginkan, dan teman-teman bisa menggunakan warna yang lain tentu saja ya. Tidak mesti harus sama. Eh, kita masukkan sana. Nah itu ya. Ini warnanya. Dan kita drag material ke dalam objeknya sehingga kita bisa memiliki warna seperti apa yang kita inginkan. Oke, berikutnya teman-teman, kita akan membuat sebuah tembok game object, 3D object, cube. Nah, cube ini akan kita beri nama tembok atau wall. Dan wall ini teman-teman juga kita atur ya, kita atur agar dia menyerupai wall. Nah, kalau wall eh, tingginya bisa kita tambahkan ya, tingginya 4 mungkin dan lebarnya mungkin berapa ya? 40 mungkin. Nah, ini kita naikkan sedikit agar dia ada di atas floor. Kemungkinan ini tingginya 2,5 ya. 2
Oke, kalau kita bisa lihat di secara top view, kita bisa atur di mana wall tersebut ingin kita letakkan. Misalkan kita agak geser dia ke belakang gitu ya. Dan kita akan beri warna yang lain. Misalkan kita tambahkan warna warna apa ya untuk si tembok ini? Grey misalkan, abu-abu gitu ya. Kita tambahkan warna grey pada tembok kita. Lalu kita cari warna grey yang kita inginkan. Oke, lalu kita drag grey-nya ke sana. Nah, itu temboknya. Sehingga sekarang kita sudah memiliki floor dan tembok. Floor berwarna orange atau coklat ke kuning-kuningan. Dan si temboknya berwarna grey. Berikutnya apa teman-teman? Yang kita ingin tambahkan lagi yaitu bolanya ya. Kita tambahkan bola, tentu bukan lagi dari box untuk bola. Bola kita akan tambahkan jadi apa itu? Sphere. Oke, kita lihat di sini. Nah, kita beri nama di sini. Eh, bola. Itu ya bolanya. Nah, nah, untuk bola teman-teman, kita beri nama di situ bola ya. Dan bola ini dia memiliki bentuk collidernya itu sphere collider. Nah, dalam serial video tutorial sebelumnya kita sudah mempelajari ya macam-macam collider. Ada box collider, ada sphere collider, ada mesh collider dan lain sebagainya. Dan untuk objek bola ini kita menggunakan sphere collider dan sphere collider ini secara otomatis sudah disediakan oleh Unity 3D ya. Jadi bentuknya menyerupai bola. Dan teman-teman, collider ini biasanya bisa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan gitu, ya. Nah, collider di sini ada opsi radius. Radiusnya itu setengah ya. Artinya collidernya tidak terlalu tebal gitu ya. Dan collider yang tidak terlalu tebal ini teman-teman, itu biasanya memberikan sebuah apa ya, dampak yang eh proses collision yang susah kita deteksi gitu ya. Jadi apalagi objeknya kecil ya, objeknya hanya satu 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 gitu ya. Nah, sebaiknya collidernya kita jangan buat setengahnya itu satu. Jadi lebih tebal gitu ya. Kita bisa melihat collidernya menjadi lebih tebal. Nah, seperti ini. Gitu ya. Oke. Nah, itu tapi dampaknya akhirnya dia akan melayang-layang nantinya ya ketika dikasih rigid body. Atau kalau saya kembalikan lagi deh ya, no. Kliennya tetap saya buat radiusnya nggak berapa nih? Saya tetap 0,5 mungkin ya 0,5. Tapi mungkin ukurannya yang saya perbesar sekarang. Dua, dua, dua. Nah, ini agar bolanya lebih besar. Oke, ini bola kita teman-teman. Dan berikutnya kita ingin atur si tembok ini collidernya, box collider ya. Tembok ini memiliki bentuk collidernya box, bukan silinder ya. Bukan sphere. Nah, di bagian box collider, size-nya ini saya tambahkan di X-nya itu menjadi 3. Sorry, bukan di X ya, tapi Z. Nah, dia jadi lebih tebal. Teman-teman lihat di sini ya, dia collidernya lebih tebal, 3. Nah, collider yang tebal ini akan lebih mudah untuk mendeteksi terjadinya tumbukan. Oke, dan si bola ini kita tambahkan rigid body. Jangan lupa tambahkan rigid body. Itu syarat agar kita bisa mengimplementasikan collider. Nah, itu sudah saya jelaskan ya. Untuk bisa mengimplementasikan collision detection, bendanya harus punya collider dan bendanya harus memiliki rigid body. Itulah alasan kenapa bola ini saya tambahkan rigid body. Dan syarat berikutnya adalah parameter is triggernya jangan dicentang.
Ini stiker ini tidak boleh dicentang ya. Oke, nah untuk sementara seperti ini ya keadaannya. Lalu saya akan sesuaikan view dari main kameranya agar posisinya seperti apa yang terlihat di scene view dan game view-nya sama mengikuti scene view. Dan ketika kita jalankan ya, kita bisa melihat nanti bolanya jatuh deh. Karena bolanya memiliki rigid body. Oke. Sekarang kita ingin melontarkan bola tersebut. Ya, kita ingin melontarkan bola tersebut. Kita ingin melontarkan bola tersebut. Tapi bolanya ketika saya lontarkan saya tidak ingin dia masih melayang sehingga saya ingin sesuaikan dulu tingginya agar dia tepat ada di atas apa? Di atas platform ya. Jadi saya turunkan 1,5 lah gitu ya. Nah ini. Oke, nah sekarang kita akan tambahkan satu buah script untuk melontarkan bola ini teman-teman. Mari kita tambahkan script. Sini klik kanan lalu subscript. Kita beri nama eh, bola collision ya, bola collision. Nah lalu kita jalankan double klik. Kita jalankan editornya maksudnya agar kita bisa merubah script-script ini. Menambahkan ya. Ingat ya, sebuah script itu tidak akan pernah dieksekusi jika scriptnya tidak kita attach dalam game object. Jadi kita akan attach pada bola. Jadi script kita akan kita jadikan komponen pada bola tersebut. Ini gimana ya? Jadi bola collision saya tambahkan sebagai komponen pada objek bola. Seperti itu, bola collision. Nah, sekarang mana nih yang tadi ini saya tutup dulu deh. Yang ini ya. Oke, ini scriptnya ya teman-teman. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan adalah kita ingin melontarkan bola tersebut melalui velocity yang dimiliki rigid body. Perhatikan apa yang saya katakan ini ya. Kita ingin melontarkan bola tersebut melalui eh, parameter atau melalui atribut velocity yang dimiliki oleh rigid body. Nah, dalam membuat mengimplementasikan script, kita harus bisa berpikir secara logik gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu ya? Kita buat dulu variabel yang mereferensi kepada bola tersebut. Kan kita ingin melontarkan bola ya. Maka kita dan proses pelontarannya itu akan kita kontrol melalui script. Sehingga kita harus membuat sebuah script atau variabel yang mereferensi terhadap bola tersebut. Ya. Nah, karena yang ingin kita lakukan adalah melontarkan pada atribut velocity-nya yang dimiliki oleh rigid body, maka tipe data pada variabel yang akan kita deklarasikan adalah tipe data dengan ada variabel dengan tipe data rigid body, gitu ya. Dan itu bisa dipahami. Private rigid body. Gitu ya. Kenapa tipe datanya rigid body sekali lagi? Karena velocity itu nanti yang akan melontarkan bola itu ya. Itu dimiliki oleh rigid body gitu ya. Kalau kita menggunakan game object nggak punya atribut velocity, ingat ya. Jadi yang punya atribut velocity adalah rigid body, sehingga bola harus kita deklarasikan menggunakan tipe data rigid body. Bola RB, RB itu apa rigid body. Jadi artinya saya membuat sebuah variabel bernama bola RB yang tipe datanya rigid body, gitu ya. Dan kita harus inisialisasi bola RB ini teman-teman. Kita harus inisialisasi bola RB adalah karena Unity tidak akan tahu ya bola RB itu benda apa sih gitu ya. Kita harus memberitahu mengenai melalui proses inisialisasi
kepada compiler bahwa bola RB adalah komponen rigid body yang ada dalam game object bernama bola. Maka apa yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Game object dot find, kita cari dulu game objectnya, yaitu bernama apa tadi? Bola kan ya, kita membuat game object kita bernama bola. Nah, setelah bolanya diidentifikasi, baru kita tunjukkan komponennya, get komponen. Nah, nama komponennya adalah rigid body. Nah, artinya kita di sini sedang berupaya memberitahu pada compiler bahwa variabel bola RB adalah komponen rigid body yang ada di dalam game object bernama bola. Kalau kita tidak melakukan hal ini, maka selamanya compiler tidak akan pernah paham bahwa bola RB itu apa gitu ya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan, ya. Nah, berikutnya teman-teman, karena velocity itu membutuhkan kecepatan. Seberapa cepat bola itu kita lontarkan, maka kita perlu membuat sebuah variabel yang menyimpan nilai kecepatan tersebut. Agar suatu saat jika kita merasa bolanya terlalu cepat, kita bisa kurangi nilainya. Atau ketika kita merasa bolanya kurang cepat, kita bisa tambahkan ya. Itulah salah satu fungsi dari variabel gitu ya. Tambahkan di sini variabelnya float ball speed atau bola speed, kecepatan bola. Kenapa tipe datanya float? Ya karena kecepatan itu bilangan desimal gitu ya. Koma-koma dimungkinkan untuk menambahkan nilai desimal. Jadi kita menggunakan float. Dan ini pun harus kita berikan nilainya inisialisasi ya teman-teman di void start. Oh, bola speed maksud saya. Bola speed sama dengan misalkan berapa? 8.000 misalkan ya. 8.000 ingat F harus tambahkan F karena dia ada float. Seperti itu. Oke. Dan lalu kita ingin lontarkan bola tersebut. Kita ingin lontarkan bola tersebut. Tetapi kita harus hati-hati ya. Di manakah bola tersebut ingin kita lontarkan? Apakah kita tambahkan kode program di dalam void update atau void start? Kalau di void update nanti bola tersebut akan dieksekusi, pelontarannya akan dieksekusi berkali-kali ya karena void update itu akan dieksekusi di setiap frame dan akibatnya apa, bolanya terlontar terus nggak akan berhenti-berhenti gitu ya. Padahal yang kita inginkan dia hanya dilakukan satu kali sehingga kita bisa melakukannya di void start atau kita bisa melakukannya ketika terjadi aksi klik pada mouse misalkan ya. Nah, sebenarnya karena proses pendetection input dari mouse dan keyboard, suara gitu ya, pemanggilan suara dan lain sebagainya, efek itu topik yang akan kita pelajari belakangan. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah contoh yang sangat sederhana saja. Tidak mungkin tidak seperti apa yang saya demokan sebelumnya. Ya karena untuk bisa membuat sebuah efek ledakan, suara dan lain sebagainya itu perlu disiplin ilmu yang lebih ya. Artinya teman-teman harus belajar dulu tentang suara, teman-teman harus belajar dulu tentang visual effect, reverb dan lain sebagainya. Nah, dalam contoh kali ini karena teman-teman belum mempelajari topik-topik tersebut, jadi contohnya akan sederhana saja, ya, yaitu kita akan langsung panggil void start, velocity melalui void start. Jadi yang akan kita lakukan teman-teman di sini bola RB dot velocity sama dengan transform transform direct transform direction. Lalu kita pilih arahnya vektor 3 dot forward, itu artinya ke depan ya.
Lalu kita kalikan dengan kecepatan. Ya, kecepatan kita adalah bola speed ya. Bola bola speed. Lalu kita kalikan dengan ini nggak kelihatan ya. Atau kayak saya enter aja nih bisa kok nggak apa-apa ya. Kita kalikan dengan time.delta time. Time.delta time. Ya. Kita simpan. Lalu kita lihat apa yang terjadi teman-teman ketika game ini kita jalankan. Nah, itu ya. Kita bisa melihat bahwa bolanya terlontar dan dia akan terhambat oleh adanya apa tuh? Adanya tembok. Kenapa temboknya diam? Ya karena temboknya nggak punya rigid body. Temboknya hanya memiliki collider. Sehingga ketika ditumbuk oleh bola, si tembok tidak memiliki fisik engine untuk bisa terlontar. Gitu ya. Dia hanya diam di tempat. Gitu. Dan jika kita ingin menghasilkan sebuah eh, apa visualisasi yang lebih dramatis, mungkin kita bisa tambahkan rigid body juga ya pada temboknya. Mari kita tambahkan. Kita tambahkan rigid body, komponen rigid body pada tembok, komponen, lalu fisik, rigid body. Sekarang apa yang membedakan? Nah, itu ya. Temboknya juga terpental-pental ketika temboknya sudah memiliki rigid body karena temboknya akan terpengaruh oleh massa dan gravitasi. Oke, nah ini akan saya nonaktifkan lagi rigid body-nya karena eh, mungkin bukan hal itu yang ingin saya lihat saat ini gitu ya. Jadi cukup sampai bolanya menyentuh eh, wall ya. Dan itu baru melontarkan bolanya saja. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa bola itu berhasil menyentuh wall atau tidak gitu kan ya? Itu sebenarnya inti dari pembelajaran kita. Dan kita ketika menyentuh bisa kita tambahkan apa namanya hal-hal yang lain gitu ya. Dan disinilah kita perlu menambahkan script on collision enter ya. Void on collision enter. Dan tulisan ini teman-teman harus perhatikan ya huruf besar kecilnya. Ya, kayak ini O-nya O besar, C-nya besar, double L dan lain sebagainya ya. Jika teman-teman salah menulis ya kemungkinan besar itu tidak akan berhasil kita dalam mengimplementasikan on collision enter-nya. Dia membutuhkan membutuhkan lokal variabel atau parameter seperti ini, other ya. Jadi other adalah game object yang nantinya akan disentuh oleh si bola tersebut. Jadi untuk bisa mengetahui apa sih objek-objek yang berhasil disentuh oleh si bola gitu. Kita bisa melihat dari parameter other ya teman-teman. Oke. Mari kita lihat debug.log. Kita bisa melihat apa saja yang berhasil disentuh oleh bola tersebut. Dan dengan cara other.gameObject.name. Artinya kita memunculkan teks pada konsol kita objek-objek apa saja yang berhasil ditumbuk oleh bola. Nah, mari kita simpan lalu kita lihat di situ di konsol sini kita akan bisa melihat benda-benda apa saja yang berhasil disentuh oleh si bola tersebut. Nah, itu ya. Teman-teman bisa lihat di sini, benda berhasil menyentuh floor dan menyentuh wall. Oke, masuk akal ya, karena memang perjalanannya sebelum menyentuh wall, bola tersebut bergesekan dengan floor gitu kan ya. Sehingga dia bisa melihat, bisa mendeteksi dia bersentuhan dengan floor, dia bersentuhan juga dengan wall gitu ya. Dan ketika bersentuhan dengan wall, misalkan kita ingin menampilkan sebuah efek teks yang lebih spesifik, yaitu misalkan eh apa ya meledak gitu ya. Dalam kali ini saya tidak bisa menampilkan efek ledakannya seperti yang dari demo seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena teman-teman belum belajar prefab gitu ya, belum juga belajar
bagaimana cara bekerja dengan suara, atau kan teman-teman akan tambah bingung nanti. Tapi jangan khawatir, seiring nanti dengan perjalanannya kita pembelajaran yang tambah banyak, teman-teman mengenal konsep prefab, berbagai bekerja dengan efek, bekerja dengan audio. Nanti kita akan coba tampilkan contoh-contoh yang lebih bervariasi gitu ya. Sehingga dalam kesempatan kali ini kita hanya ingin menampilkan sebuah teks yang hanya akan muncul ketika bola bersentuhan dengan wall. Misalkan kita tampilkan tulisan meledak gitu ya. Dan seharusnya makanya hal ini akan terjadi hanya satu kali ya, karena si bola itu hanya akan menyentuh wall satu kali gitu ya. Karena hanya terjadi di on collision enter. Lalu kita coba ya, apa yang terjadi sekarang? Nah itu, meledaknya teman-teman bisa lihat terjadi dua kali. Muncul dua kali, kenapa? Yang pertama adalah ketika bola bersentuhan dengan floor, itu juga akan memunculkan teks meledak ya. Dan yang kedua, ketika bola tersebut bersentuhan dengan wall ya. Sehingga kalau kita implementasikan tadi menggunakan efek ledakan, maka ledakannya tidak hanya akan muncul di tembok, teman-teman. Dia akan muncul di floor juga ya. Mungkin jadi agak aneh jika kita tidak menginginkan hal seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar tulisan meledak hanya muncul ketika bolanya menyentuh wall, sedangkan ketika menyentuh floor tidak? Ya. Nah, kita harus melakukan sebuah pengecekan kondisi. Jika yang disentuh adalah wall, baru munculkan tulisan meledak. Tapi kalau yang disentuh bukan wall, jangan munculkan tulisan meledak, kan gitu ya konsepnya. Nah, itu yang akan kita lakukan ya. Berarti if other dan get object.name sama dengan apa di situ wall, baru munculkan tulisan meledak. Nah, dengan melakukan pengecekan kondisi seperti ini, maka tulisan meledak hanya akan muncul ketika bola menyentuh wall. Sedangkan ketika bola menyentuh floor itu akan diabaikan. Kita coba ya. Ini saya hilangkan, lalu saya jalankan. Nah itu, dia hanya muncul sekali dan ketika bola menyentuh wall. Sedangkan ketika menyentuh floor, dia tidak muncul. Oke. Nah inilah teman-teman proses implementasi sederhana di on collision enter ya. Dan berikutnya kita akan coba mempelajari on trigger enter ya. On trigger enter dan on trigger exit tentunya. Mungkin untuk yang on trigger enter dan on trigger exit ini saya akan implementasikan dalam video berikutnya agar tidak terlalu panjang ya. Jadi videonya ternyata dibagi tiga. Pertama teori, kedua praktikum on collision enter, yang ketiga adalah on trigger enter. Oke ya, sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.